rise above. I know what you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristo Putra Yadli Kumahwa dengan NIM 2023761015 dari program studi biologi. Jadi untuk pembuatan video ujian tengah semester ini saya akan membahas terkait permasalahan dalam 11 poin penting yang menjadi patokan materi mata kuliah kewarganegaraan. Jadi saya sendiri akan menjelaskan bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi dan solusinya untuk kita sebagai generasi muda dalam menghadapinya. Untuk pembahasan lebih lanjut, cek video berikut ini. Ya, saya akan mencoba menjelaskan terkait poin yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini di Indonesia seperti halnya di banyak negara bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang seringkali dihadapi. Contohnya saja seperti kurangnya pendidikan karakter, yaitu seperti fokus berlebihan pada aspek kognitif atau pengetahuan, karena PKN seringkali berfokus pada pengajaran pengetahuan teoritis tentang hukum, hak dan kewajiban, struktur pemerintahan, dan sejarah politik. Meskipun penting pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek afektif dan psikomotrik yang juga esensial dalam pembentukan karakter. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan aspek kognitif. Aspek kognitif dalam pendidikan ini merujuk pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir yang diperoleh siswa melalui proses belajar. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang fakta, konsep, dan teori. Dampaknya itu seperti pemahaman yang dangkal. Mahasiswa maupun siswa mungkin tahu banyak tentang konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi pemahaman mereka cenderung dangkal dan tidak mendalam. Mereka mungkin tidak bisa menghubungkan pengetahuan tersebut dengan pengalaman nyata. Ada juga dampak yang lebih buruk terkait dengan motivasi belajar mereka, karena pembelajaran yang terlalu teoritis cenderung membosankan bagi siswa maupun mahasiswa, mengurangi minat mereka dan motivasi mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam mata pelajaran mereka. Solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan metode pembelajaran yang aktif. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan proyek layanan masyarakat untuk melibatkan siswa secara lebih aktif. Pada poin yang kedua yaitu identitas nasional, yang dimana permasalahan yang selalu didapati yaitu media dan informasi, yang dimana merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi identitas nasional. Media termasuk televisi, radio, surat kabar, dan terutama media sosial serta internet memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. Media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara masyarakat memandang diri mereka sendiri dan identitas nasional mereka. Dampak yang sering muncul itu terjadi akibat pengaruh budaya asing. Generasi muda yang terpapar media asing secara berlebihan mungkin lebih terpengaruh oleh budaya luar daripada budaya mereka sendiri, yang dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Yang kedua itu berita palsu dan propaganda, yang dimana penyebaran berita palsu atau hoax dan propaganda melalui media sosial dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Berita palsu sering kali dirancang untuk memecah belah dan menciptakan ketidakstabilan. Solusi yang dapat diambil itu melalui literasi media. Masyarakat perlu dididik untuk memahami bagaimana media bekerja, mengenali berita palsu, dan menilai kredibilitas sumber informasi. Program literasi media bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan kampanye publik. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu integrasi nasional. Yang dimana integrasi nasional ini merupakan proses pembentukan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara dengan beragam budaya, suku, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda. Namun permasalahan yang sering didapati yaitu terdapat pada konflik agama. Karena konflik agama juga merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat integrasi nasional. Contoh permasalahannya itu seperti ketegangan antar kelompok agama. Konflik agama seringkali muncul akibat ketegangan antara kelompok-kelompok yang menganut agama yang berbeda. Hal ini dapat dipicu oleh perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, atau isu-isu sosial dan politik yang terkait dengan agama. Solusi yang dapat
dilaksanakan yaitu dengan mendorong dialog antar kelompok agama untuk membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar agama. Kemudian mengintegrasikan pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman agama-agama lain. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu wawasan Nusantara. Permasalahan wawasan Nusantara ini mencakup berbagai hal yang menghambat pemahaman dan implementasi konsep tersebut di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hal yang menghambat pemahaman, seperti kurangnya pemahaman konsep. Banyak individu, terutama generasi muda, kurang memahami makna sebenarnya dari konsep wawasan Nusantara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman konsep Nusantara merupakan salah satu permasalahan yang signifikan dalam konteks pembangunan Indonesia, karena konsep wawasan Nusantara ini melibatkan berbagai aspek seperti geografi, budaya, sejarah, dan politik. Kompleksitas ini bisa membuatnya sulit dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat umum, terutama generasi muda yang mungkin belum terpapar secara intensif dengan konsep tersebut. Solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pendidikan formal dan informal yang mencakup konsep wawasan Nusantara di berbagai jenjang pendidikan dan kepada masyarakat umum melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu Konstitusi Indonesia, yang dimana permasalahan terkait Konstitusi Indonesia ini meliputi sejumlah isu yang mempengaruhi implementasi, perlindungan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara. Contoh permasalahannya itu seperti ketidaksesuaian dengan realitas sosial dan politik. Konstitusi Indonesia meskipun telah mengalami beberapa kali amandemen, masih dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial dan politik yang terus berkembang. Hal ini dapat menciptakan celah dan atau ketidakpastian dalam penerapan konstitusi. Ada juga seperti perubahan sosial yang cepat. Konstitusi Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami beberapa kali amandemen. Namun perubahan sosial yang cepat dapat dinamis seringkali melebihi kemampuan konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang. Ada juga ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat, karena konstitusi yang mungkin dibuat pada masa lalu tidak selalu mampu mengkomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Misalnya dalam hal hak-hak perempuan, perlindungan lingkungan, atau isu-isu teknologi dan media sosial. Solusi yang dapat kita ambil yaitu mendorong proses amandemen konstitusi yang terbuka dan inklusif, sehingga memungkinkan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencerminkan perkembangan sosial dan politik, dan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pembahasan dan amandemen konstitusi, sehingga memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam perubahan konstitusi. Kita masuk pada poin yang keenam, yaitu kewajiban hak negara dan warga negara, yang dimana permasalahannya yaitu keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya. Contoh permasalahannya itu seperti keterbatasan akses pendidikan, yang dimana banyak warga negara, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena faktor-faktor seperti jarak, infrastruktur yang tidak memadai, biaya, atau kurangnya fasilitas. Kemudian permasalahan yang keduanya yaitu tingginya tingkat putus sekolah, yang dimana tingkat putus sekolah masih menjadi permasalahan serius di beberapa negara, di mana banyak anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena tekanan ekonomi, pekerjaan anak, atau faktor-faktor lainnya. Solusi yang dapat diambil yaitu pengembangan infrastruktur, di mana meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dengan mengembangkan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
Solusi yang kedua itu kebijakan kesejahteraan sosial dengan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial yang efektif untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan ekonomi. Ya, kita masuk pada poin yang ketujuh yaitu demokrasi Indonesia. Ya, di mana permasalahan yang terdapat yaitu pengaruh asing dalam politik dalam negeri. Ya, seperti campur tangan dan pengaruh asing dalam politik dalam negeri dapat mengancam kedaulatan dan independensi negara serta mempengaruhi proses demokratisasi. Seperti intervensi politik karena beberapa negara atau entitas non-negara mungkin mencoba untuk ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia melalui berbagai cara, termasuk pendanaan kampanye politik, promosi propaganda, atau dukungan terhadap kelompok atau individu tertentu. Contoh yang kedua itu pengaruh media asing, karena media asing dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan membentuk narasi politik di Indonesia melalui pemberitaan dan narasi yang dipilihnya. Solusi untuk mengatasi pengaruh asing dalam politik dalam negeri yaitu dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan dengan pihak asing, terutama dalam hal pendanaan politik dan hubungan ekonomi untuk menghindari konflik kepentingan atau kolusi. Ya, kita masuk pada poin yang ke-8 yaitu hak asasi manusia. Permasalahan hak asasi manusia atau HAM adalah salah satu tantangan yang serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Contoh permasalahannya yaitu hak orang asli dan minoritas. Karena dalam permasalahan ini terjadi diskriminasi dan penindasan. Orang asli dan minoritas etnis sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka juga rentan terhadap penindasan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Solusi yang bisa kita dorong yaitu dengan mendorong pemberdayaan komunitas orang asli dan minoritas dengan memberikan mereka akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi hak mereka. Baik, kita masuk pada poin yang ke-9 yaitu penegakan hukum Indonesia. Di mana permasalahan yang sering didapati itu terkait dengan ketidakadilannya hukum. Karena mengenai ketidakadilan hukum ini seringkali menyoroti bagaimana penegakan hukum di Indonesia seringkali berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan dan bagaimana hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan. Jadi permasalahan yang ada di dalam ketidakadilan hukum ini seperti bias dalam penegakan hukum, karena ada kecenderungan bahwa individu atau kelompok yang memiliki sumber daya finansial atau koneksi politik yang kuat mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam sistem hukum. Mereka mungkin dapat menyuap aparat penegak hukum atau menggunakan koneksi mereka untuk mempengaruhi hasil kasus. Jadi cara untuk mengatasi masalah ini Cara mengatasi masalah ketidakadilan hukum ini memerlukan reformasi sistematik yang mencakup peningkatan akses terhadap bantuan hukum, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk menghindari bias, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, kita masuk pada poin yang ke-10 yaitu otonomi daerah. Yang dimana otonomi daerah ini diperkenalkan dengan harapan dapat membawa pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Namun, penerapan otonomi daerah juga menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Jadi, contoh saja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana desentralisasi kekuasaan seringkali mengakibatkan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Banyak kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi yang mengakibatkan dana publik tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada juga contoh lain seperti politik uang atau yang biasanya seringkali disebut dengan serangan fajar. Dalam sistem politik uang ini
praktik politik uang atau money publik seringkali terjadi karena calon kepala daerah mungkin menggunakan uang untuk membeli suara dalam pemilihan dan setelah terpilih mereka cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan investasi tersebut. Dalam mengatasi praktik politik uang atau money politik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari pemerintah, seperti penegakan hukum yang tegas, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, peningkatan pengawasan selama pemilu dan penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ada juga solusi yang kedua yaitu pengawasan yang lebih ketat dengan memperkuat peran lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat selama proses pemilu. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pengeluaran kampanye dan praktik politik uang. Ya, kita masuk pada poin yang ke-11 yaitu terkait dengan perdamaian dunia, di mana beberapa permasalahan perdamaian dunia yang terjadi saat ini mencangkup konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, dan ancaman terhadap keamanan internasional. Contoh saja permasalahan dunia yang terjadi saat ini terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina, di mana ketegangan antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan insiden kekerasan yang sering terjadi di Gaza dan tepi barat. Masalah pemukiman Israel di wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Palestina juga menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. Ada juga isu-isu utama dalam konflik ini, seperti dari status Yerusalem, di mana Yerusalem adalah kota yang dianggap suci oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak dapat dibagi, sementara Palestina ini menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Sehingga dampak yang muncul itu terkait dengan korban jiwa dan cedera. Konflik ini telah menyebabkan ribuan kematian dan cedera di antara warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat serangan militer, serangan teroris, dan bentrokan antara pasukan Israel dan Palestina. Ada juga dampak terkait dengan krisis ekonomi, pembatasan gerak dan perdagangan termasuk blokade Israel terhadap Gaza telah menciptakan krisis ekonomi di wilayah Palestina dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ketergantungan yang besar pada bantuan internasional. Solusi yang dapat diambil dari negara Indonesia ini, Indonesia dapat memperkuat dukungannya terhadap solusi dua negara yang menyatakan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah tepi barat dan jalur Gaza, berdampingan dengan negara Israel yang diakui secara internasional. Ada juga solusi yang kedua dengan bantuan kemanusiaan. Indonesia dapat memperluas bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik, termasuk bantuan medis, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi untuk membantu memperbaiki kondisi kemanusiaan dan membangun keberlanjutan. Baik, mungkin itu video dari saya terkait permasalahan-permasalahan yang mencangkup materi mata kuliah kewarganegaraan. 11 materi mata kuliah kewarganegaraan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.